Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ini adalah tugas proyek teks diskusi oleh kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 9I SMP Negeri 4 Kota Serang. Kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 9I diketuakan oleh Tasya Lia Putri dan beranggotakan 4 orang, yaitu Kaila Nabila Putri, Farah Nur Ashifa, Anissa Julianti, dan Adinda Putri Firdaus. Guru yang membimbing kita dalam proyek ini adalah Bu Derniawati SPD dan Bu DR Nurli Setiani. Ayo kita saksikan ringkasan materi tentang teks diskusi. Pengertian: diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari kesepakatan pendapat. Sedangkan pengertian teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah yang berwujudkan pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak, dari persetujuan hingga penolakan dalam bentuk tulisan. Tujuan teks diskusi adalah untuk menyajikan pendapat sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi pihak yang berdiskusi kemudian akan saling bertukar pikiran dan mendapat perspektif yang beragam. Teks diskusi juga bertujuan untuk menyampaikan pendapat terhadap sebuah isu hingga kemudian menciptakan kesepakatan bersama. Berikut ciri-ciri teks diskusi. 1. Struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen menentang, dan argumen pendukung, serta simpulan atau rekomendasi. 2. Menggunakan secara proposal verbal material, verbal rasional, dan verbal mental. 3. Menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan, mempertegas kontras. 4. Menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas adalah klarifikasi pertanyaan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Struktur teks diskusi. 1. Pendahuluan atau isu. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. 2. Isi atau rangkaian argumen. Ketika akan berdiskusi, tentunya kita punya latar belakang atau alasan dibalik kenapa kita harus berdiskusi. Umumnya ada permasalahan yang harus dicari solusinya melalui diskusi. 3. Simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi adalah sebagai berikut. Menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti semua peserta diskusi. Menggunakan kata modalitas berisi klarifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Contohnya, harus, wajib, akan, ingin, mungkin, bila, atau apabila. Menggunakan kata kerja aksi. Contohnya, menyebabkan, akibat, mengakibatkan, menjadikan, atau membuat. Menggunakan konjungsi perlawanan berisi kata-kata yang menunjukkan suatu perbandingan atau hal yang kontraks. Contohnya, tetapi, tapi, namun, akan, tetapi, sebaliknya, di pihak lain atau di sisi lain. Menggunakan kohensi leksikal, yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Menggunakan kohesi gramatikal, yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Contoh teks diskusi, pendahuluan dan isu. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat.
Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang berolahraga memiliki lebih sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi atau bermain video game. Analisis dan refleksi. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti gelasin dan lompat tali, hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak ada masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal. Selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan mengeluh merasa bosan. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Kesimpulan, sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Silahkan scan barcode berikut untuk melihat atau memasuki desain Canva kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya.